Jung Kwanjang Red Sparks kembali menelan hasil pahit setelah dikalahkan Pink Spiders tadi malam. Namun sorotan utama bukan hanya skor di papan pertandingan, melainkan raut wajah kapten sekaligus setter utama tim, Yeom Haeseon, yang tampak lebih hancur daripada kekalahan itu sendiri. Musim lalu, Haeseon dikenal sebagai otak permainan Red Sparks, sementara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic adalah dua senjata penuntun kemenangan kini. Tak ada lagi teriakan Megu Fire atau smash menyilang mematikan dari Vanja. Kehilangan keduanya benar-benar meninggalkan lubang besar yang bahkan Haeseon sendiri sulit tutupi. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk, terus simak video ini sampai selesai. Musim lalu, Red Sparks memiliki salah satu serangan paling eksplosif di Liga Haeseon, hanya butuh satu lirikan untuk mengetahui posisi Vanja dan satu hentakan kaki Megawati sudah cukup memberi sinyal kapan bola harus dilepaskan. Lawan-lawan mereka pun sudah memahami reputasi itu, namun tetap tak mampu menghentikannya. Bahkan di beberapa pertandingan besar, serangan Red Sparks lebih terlihat seperti simfoni yang dikendalikan satu konduktor, dan konduktor itu adalah Haeseon kini. Dengan hilangnya dua elemen itu, Haeseon harus membangun ulang sistem dari awal. Namun membangun ritme bukan sekadar persoalan teknik. Ia soal kepercayaan, kebiasaan, dan ikatan yang ditempa oleh puluhan pertandingan sulit dan ratusan sesi latihan kombinasi Haeseon, Megawati, dan Vanja pernah dianggap sebagai era kebangkitan Red Sparks. Trio ini tak hanya efektif, tetapi juga penuh chemistry dan kepercayaan yang terbangun dari ratusan repetisi latihan bersama Megawati menjadi sumber daya serang yang tidak pernah habis. Vanja menjaga kestabilan ketika lawan mulai membaca strategi. Sementara Haeseon mengatur semuanya dengan presisi khas seorang setter terbaik Korea. Ketika dua dari tiga pilar hilang, pondasi itu pun goyah. Para pelatih menyadari hal ini, namun tak ada solusi instan. Yang hilang bukan sekadar pemain, yang hilang adalah koneksi dan identitas permainan Red Sparks. Yeom Haeseon kini berdiri di fase paling berat dalam karir kepemimpinannya. Ia memimpin tim yang kehilangan identitas, ritme, dan dua rekan yang pernah membuatnya bermain dengan bebas. Namun dalam diamnya, ada harapan yang perlahan tumbuh kembali. Megawati telah bebas kontrak. Red Sparks sedang membutuhkan perubahan besar. Dan Haeseon, tanpa banyak kata, sedang bersiap menyambut kemungkinan terpenting musim ini. Jika reuni itu terjadi, bukan sekadar Red Sparks yang bangkit, tetapi seluruh energi dan kebanggaan yang pernah mereka bangun bersama akan kembali menyala. Dan mungkin untuk pertama kalinya musim ini, Yeom Haeseon bisa tersenyum bukan karena kenangan, tetapi karena harapan baru yang akhirnya kembali pulang. Di sisi lain, dominasi Ratu Voli ASEAN untuk SEA Games 2025 akan sulit dihentikan. Menyusul skuad utama yang disesaki deretan PVoli Abroad akan diturunkan pada ajang olahraga multi-event 2 tahunan tersebut. Jika dikomparasikan dengan Timnas Voli Putri Indonesia, Thailand 90%, tim utamanya berstatus abroad alias berkompetisi di luar negeri. Menelisik daftar 18 pemain Timnas Voli Putri Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Medan, Sumatera Utara. Praktis hanya Megawati Hangestri Pertiwi yang berpengalaman soal abroad PVoli. Asal Jember, Jawa Timur ini cukup kenyang berkompetisi di luar negeri, seperti Vietnam, Korea Selatan, dan Turki. Hal ini lain cerita dengan Timnas Voli Putri Thailand yang total mengumpulkan 24 medali emas di ajang SEA Games. Sebut saja Guetpart Pornpun, Pimpicaya Kokram, Hataya Bamrungsuk, Pianut Panoy, Chachuon Moksri, Acaraporn Kongyot, Wipawi Sritong, Tanacha Suksot, hingga Sasipapron Jantawisut memiliki pengalaman abroad. Bahkan dari nama-nama yang disebutkan, saat ini tengah bermain di kompetisi luar negeri. Ambil contoh, Pimpicaya Kokram saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Voli Prancis bersama Van Deuvre Nancy Volleyball. Lalu Guetpart Pornpun menjalani musim bersama Orlando Valkyries di Amerika Serikat.
Hataya Bamrungsuk dan Chachuon Moksri sama-sama bermain di Liga Voli Jepang 2025 sampai 2026. Lalu Wipawi dan Tanacha terikat kontrak di Liga Voli Korea Selatan, Red Sparks, serta JS Caltex. Di sisi lain, nasib Megawati Hangestri Pertiwi kini tengah jadi sorotan publik voli internasional. Setelah resmi berpisah dengan klub Turki, Manisa BBSK, perjalanan karier Megatron kini memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Banyak penggemar menduga Megawati akan kembali ke Korea Selatan untuk memperkuat klub lamanya, Daejeon Jungkwan-jang Red Sparks, tempat ia tampil memukau pada musim sebelumnya. Namun harapan tersebut tampaknya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Federasi Voli Profesional Korea, KOVO, Korea Volleyball Federation, menegaskan bahwa Megawati tak bisa kembali memperkuat Red Sparks untuk musim ini. Padahal jika menengok ke belakang, KOVO justru sempat mengejar-ngejar Megawati saat ia memutuskan berkarir di luar negeri dan bergabung dengan Manisa BBSK di Turki. Ironisnya, kini ketika sang oposit andalan timnas Indonesia ingin pulang ke kompetisi yang membesarkan namanya, pintu justru tertutup rapat. Keputusan KOVO ini bukan tanpa alasan, sebab regulasi ketat di Liga Voli Korea memang tak memberi kelonggaran bagi pemain asing yang tak mengikuti mekanisme pendaftaran resmi. Dengan kondisi ini, masa depan Megawati di pentas voli profesional internasional pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan media olahraga Asia. Kabar hengkangnya Megawati dari Manisa BBSK pertama kali diumumkan lewat unggahan resmi klub asal Turki tersebut. Dalam pernyataannya, Manisa menegaskan bahwa Megawati tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertulis dalam kontraknya. Pemain tim bola voli kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah kembali ke negara asalnya, Indonesia, sebagai bagian dari turnamen Livoli Divisi Utama 2025/2026 sesuai dengan kontraknya. Tulis Manisa BBSK melalui akun Instagramnya, Selasa, 28 Oktober. Klub tersebut juga menambahkan bahwa Megawati seharusnya kembali ke Turki 3 hari setelah memperkuat Bank Jatim. Namun ia menolak dengan alasan harus membela timnas di SEA Games 2025. Meskipun diwajibkan untuk bergabung kembali 3 hari setelah turnamen berakhir sebagaimana tercantum dalam kontraknya, pemain tersebut gagal memenuhi kewajibannya, sambung Manisa BBSK. Dalam penjelasan lanjutan, klub mengungkap bahwa keputusan pemutusan kontrak diambil atas permintaan Megawati sendiri. Pemain tersebut menyatakan tidak ingin kembali ke Turki karena jadwal padat tim nasional selama musim kompetisi dan meminta agar kontraknya diakhiri, tulis Manisa. Megawati pun tak menampik kabar itu. Melalui Instagram Stories, ia menegaskan bahwa keputusan hengkang dari Manisa BBSK adalah pilihannya sendiri. Bahwa benar jika saya sudah tidak ada kontrak lagi dengan klub Manisa Turki. Ini juga benar-benar permintaan dari saya pribadi, bukan dari pihak manapun, dan ini juga sudah ada kesepakatan bersama dan tidak ada yang dipaksakan, ujar Megawati. Setelah lepas dari Manisa, Megawati kini fokus memperkuat timnas voli putri Indonesia yang sedang bersiap menghadapi SEA Games 2025. Namun, rumor mengenai klub barunya tetap mencuat, terutama soal kemungkinan ia kembali ke Red Sparks di Korea Selatan. Apalagi Megawati dan pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, sempat berjanji untuk bisa kembali bekerja sama suatu saat nanti. Sayangnya, jalan tersebut tampaknya belum terbuka. Berdasarkan laporan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati tidak memenuhi syarat untuk tampil di V-League musim 2025 sampai 2026 karena tidak mengikuti Asian Quarter Draft yang digelar pada April lalu. Mega meninggalkan tim Manisa BBSK. Mungkinkah kembali ke V-League? Tulis Yonhap dalam artikelnya. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam V-League musim ini, tetapi dia diharapkan menjadi agen bebas tahun depan, lanjut media tersebut. Yonhap juga menegaskan bahwa pemain yang tidak terdaftar di Asian Draft Quarter tidak dapat menandatangani kontrak dengan klub manapun di V-League. Dia tidak akan bisa bermain di musim V-League 2025 sampai 2026 yang dibuka pada tanggal 18, tulis laporan itu. Fakta ini memperjelas bahwa Megawati memang belum bisa kembali ke Korea dalam waktu dekat.
Sebelum meninggalkan Red Sparks, ia sempat menolak perpanjangan kontrak dan tidak mendaftar di draft pemain Asia karena alasan pribadi. Dia menolak permintaan manajer untuk memperbarui kontraknya setelah kejuaraan musim 2024 sampai 2025 dengan alasan pribadi, tulis Yonhap.